Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Dwi Pratama, Magister Psikologi Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun sejak tahun 2015. Jabatan akademik saya asisten ahli terhitung mulai tanggal 12 Desember 2017. Saya adalah dosen aktif yang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Melalui video ini, saya akan menceritakan pengalaman saya terkait dengan Tridharma tentang pengajaran. Pada semester Gasal tahun 2020-2021 ini, saya mengampu mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah ini diberikan pada semester 7 dengan bobot SKS 3, di mana durasi dalam pembelajarannya 3 dikali 50 menit. Mata kuliah ABK atau BK anak berkebutuhan khusus ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mempelajari tentang hakikat anak berkebutuhan khusus, sifat anak dengan kebutuhan khusus, identifikasi anak berkebutuhan khusus, ragam anak dengan kebutuhan khusus, pengembangan layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus, dan rancangan program bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah ini untuk membekali mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang mencangkup tentang hakikat, sifat, identifikasi, dan ragam anak dengan kebutuhan khusus, serta mengaplikasikannya pengembangan layanan dan rancangan program bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus di sekolah. Untuk kemampuan yang diharapkan dan materi pembelajaran bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus ini, yang pertama adalah mampu memahami hakikat anak berkebutuhan khusus. Materinya yaitu mengenai pengertian, konsep dasar, dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, mampu memahami tentang identifikasi anak dengan kebutuhan khusus dengan materi yaitu faktor penyebab kelainan dan dampak kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mampu memahami ragam anak dengan kebutuhan khusus. Materinya yaitu mengkaji anak berkelainan fisik, mental emosional, dan anak berkelainan akademik. Yang keempat, mampu memahami permasalahan dan dimensi anak berkebutuhan khusus dengan materi yaitu mengkaji hambatan belajar, mengkaji kelambatan perkembangan, mengkaji hambatan perkembangan, mengkaji dimensi anak berkebutuhan khusus terkait dengan hal kognitif, sosial, dan emosi. Yang kelima, mampu memahami pendekatan konseling anak berkebutuhan khusus dengan materi mengkaji urgensi konseling anak berkebutuhan khusus, mengkaji konsep dasar dan hakikat konseling anak berkebutuhan khusus, mengkaji tujuan konseling anak berkebutuhan khusus, dan yang terakhir mengkaji konseling dan psikoterapi bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, mampu memahami tentang layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus terkait dengan teknik dan pendekatan yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang ketujuh, atau yang terakhir, mampu memahami rancangan program anak berkebutuhan khusus terkait dengan pendidikan inklusi dengan materi yaitu mengkaji pendidikan inklusi, mengkaji pendidikan integrasi, dan mengkaji pendidikan segregasi. Berikutnya terkait dengan sistem pembelajaran yang saya terapkan saat ini adalah dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet dengan peraturan bahwa semua mahasiswa wajib on kamera dan mematikan mikrofon saat perkuliahan berlangsung. Jika ada mahasiswa yang tidak on kamera, saya anggap tidak hadir di perkuliahan saya, kecuali mahasiswa tersebut meminta izin terlebih dahulu atau menginformasikan terlebih dahulu kepada saya, misalkan kendala terkait dengan sinyal dan yang lainnya. Presensi mahasiswa dilaksanakan dengan menggunakan akun SIM Unipma atau Sistem Informasi Manajemen Universitas PGRI Madiun
di mana yang mengisi akun tersebut adalah dosen yang mengampu mata kuliah dan daftar hadir mahasiswa. Yang ada di akun SIM Unipma adalah mahasiswa yang sudah melakukan KRS. Jika mahasiswa yang belum melaksanakan KRS walaupun masuk dalam perkuliahan saya, akan tetapi tidak tercatat hadir dalam perkuliahan tersebut. Sebelum proses pembelajaran dimulai, pada saat awal perkuliahan, saya akan membuat yang namanya kontrak perkuliahan. Hal itu saya lakukan semata-mata untuk membuat perjanjian dengan mahasiswa terkait dengan perkuliahan. Misalkan penyampaian RPS, materi, kehadiran mahasiswa, minimal hadir berapa, maksimal tidak hadir berapa, tugas, dan sebagainya. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan membaca, diskusi kelompok, presentasi, dan nanti ada umpan balik. Setiap pertemuan mahasiswa membuat PPT dan makalah sesuai materi yang didapat oleh kelompok. Pembagian materi dan pembuatan kelompok tersebut telah dilakukan di awal perkuliahan, yaitu pertemuan pertama pada saat kontrak kuliah berlangsung. Penilaian yang saya lakukan berpedoman pada instrumen penilaian yang disusun pada RPS, yaitu tugas kelompok, tugas individu, ujian tengah semester, dan terakhir ujian akhir semester. Adapun bobot penilaiannya sebagai berikut. Untuk UTS, nilai masing-masing individu 20%, untuk UAS, nilai masing-masing individu 25%, tugas kelompok, diskusi kelompok, dan presentasi dengan bobot nilai 15%, tugas individu 10%, dan yang terakhir adalah karakter. Di situ ada sikap, keaktifan, dan kehadiran di kelas sebanyak 30%, dengan jumlah total 100%. Sikap atau penanaman karakter sangat penting bagi perkuliahan yang saya ampuh. Misalnya, kedisiplinan dalam masuk kelas, kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas, dan kedisiplinan diri yang terlihat dalam hal berperilaku, bertutur kata, dan berpakaian. Kedisiplinan dalam masuk kelas juga penting untuk mahasiswa, sehingga saya memberikan aturan bahwa mahasiswa boleh masuk terlambat maksimal 10 menit setelah jam perkuliahan dimulai. Jika lebih dari 10 menit, mahasiswa tetap saya perbolehkan masuk, akan tetapi tidak saya absen atau tidak saya presensi. Sikap kedisiplinan ini selain saya terapkan kepada mahasiswa, juga berlaku untuk diri saya sebagai dosen. Peraturan dan penanaman sikap seperti itu saya terapkan karena saya sebagai seorang pendidik, saya yang akan dan selalu berusaha memberikan contoh teladan yang baik. Apabila saya berhalangan untuk hadir dalam memberikan kuliah, saya akan menginformasikan kepada mahasiswa saya agar mahasiswa tidak menunggu, dan saya akan memberikan yang namanya tugas sebagai pengganti pertemuan atau meminta perkuliahan diganti pada hari yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tridharma saya tentang pengajaran. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 24 partisipan. Saya mulai untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah melihat PPT saya ya. Sudah kebaca ya. Sudah tampak di layar monitor teman-teman 7B. Hari ini lanjutan dari materi kita yang kemarin terkait dengan hakikat anak berkebutuhan khusus. Kalau kemarin kita secara garis besar siapa anak berkebutuhan khusus itu. Dan sekarang kita mentelaah lebih dalam lagi
terkait dengan hakikat anak berkebutuhan khusus. Indikator belajar pada perkuliahan kita hari ini yaitu menjelaskan beberapa pengertian ABK, anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua adalah menyebutkan jenis kelainan fisik, mental, intelektual, ataupun kelainan secara emosional. Jadi ABK itu, kategori ABK itu ada beberapa karakteristik atau ada beberapa yang namanya kelainan atau istilahnya ada yang namanya keunikan pada individu, yaitu entah itu dari aspek fisiknya, mental intelektualnya, atau dari segi emosionalnya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira karakteristik keunikan atau kelainan apa yang dialami oleh adik ini? Nggak bisa jalan. Ya, itu termasuk kelainan apa? Fisika, sosial ekonomika, akademika, ataupun mentalkah, atau apa? Termasuk kategori apa? Dari 3 penjelasan yang saya uraikan tadi. Ya, Fisik, kalau Bro. dilihat dari gambarnya, si adik ini adalah membutuhkan yang namanya layanan, yang membutuhkan yang namanya alat untuk membantunya berjalan. Ya, kalau anak usia katakanlah ini usia 7 tahun, 6 tahun, ya di usia 4 tahun, jangankan 4 tahun ya, di usia 2 tahun, 3 tahun itu anak sudah bisa berjalan. Kalau itu keadaan jasmaninya itu normal. Kalau dilihat dari foto ini, anak ini di usia sekian ya, kurang lebihnya 6 sampai 7 tahun itu masih memerlukan yang namanya bantuan ya atau alat khusus dikarenakan keadaan fisiknya itu berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, ini kita lihat saja dari gambar ini kita bisa mengetahui kalau adik ini mengalami keunikan atau kelainan pada dirinya dalam aspek fisik. Ya, ini ABK yang notabene kelainannya pada fisiknya. Nah, ini ada beberapa gambar. Banyak ya. Tuh, gambar yang pertama kita lihat kita sebagai katakanlah kita sebagai praktisi ya kita dalam dunia pendidikan ya kita sedikit banyaknya pasti mengetahui ragam anak yang notabene normal atau anak yang memiliki keunikan atau keistimewaan atau istilahnya disebut dengan ABK. Nah, dari contoh gambar yang pertama ini atau di situ ada 4 gambar ya. Kita lihat anak yang katakanlah yang gambar hitam putih. Itu anak yang kelainannya apa kira-kira kalau menurut teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan atau bisa apa ya menguraikan terkait dengan kelainan anak itu? Nah, yuk. Gambar yang pertama yang hitam putih itu loh. Anaknya yang menjulurkan lidahnya itu kelainannya termasuk apa? Fisik, Pak. Kelainan fisik coba ditelaah lebih lagi. Yang gambar yang ini, kursor saya bisa kelihatan? Bisa. Yang gambar ini, kelainan? Apakah fisik? Atau kalian ini masih awam terkait dengan ABK? Kelainan apa ya? Mungkin Down syndrome, Pak. Down syndrome itu termasuk kelainan apa? Kelainan? Intelektual, Pak. Ya, mental, intelektual. Kalau yang satunya, sampingnya ini, yang 4 anak yang sejajar, berdiri sejajar, termasuk anak yang berkelainan. Anak berkelainan, sama loh gambarnya ini. Ayo, teman-teman 7B. Anak berkelainan. Mental juga, Pak. Ya, ini berkelainan
mental juga, intelektual, sama-sama Down syndrome-nya. Ya, anak yang Down syndrome, anak yang memiliki keterbelakangan mental itu kelihatan dari mukanya saja itu sudah kelihatan. Ya, ini mental yang pertama. Yang kedua sama 4 orang anak berdiri sejajar itu termasuk berkelainan mental, ya intelektual sama mental. Jadi tingkat intelektualnya itu di bawah borderline. Ya, bisa juga itu retardasi mental rendah, sedang ataukah berat. Atau kalau berat itu biasanya kita istilahnya adalah anak idiot, ya, anak Down syndrome. Nah, ini yang berdiri sejajar ini anak Down syndrome. Ya, dilihat dari mukanya udah kelihatan. Nah, terus yang sampingnya ini alat tulis pulpen yang anak kecil lagi ketawa. Itu apa? Bisa enggak kira-kira melihat? Kelainannya apa itu? Motoriknya, Pak, kayaknya. Ya, kalau dilihat dari anaknya cerah, ceria, ya. Jadi kalau mungkin kalian belum begitu familiar ya dengan ABK ya. Ya ini anak yang mengalami semacam anak autisme ya, gangguan sosial emosional. Jadi kurang bisa mengendalikan emosinya. Ya kalau ini ada apa ini? Ada susternya, terus di sini ada yang namanya anak yang berkelainan seperti ini ya, membutuhkan alat bantu. Nah, itu mungkin kerja ototnya atau gerak tubuh secara motorik itu kurang bisa. Itu biasanya disebut dengan anak berkelainan fisik juga. Itu termasuk dispraksia. Ada kelainan terkait dengan fisik, motorik, atau kelainan otot anaknya. Ya, jadi seperti itu. Dari sini paham ya terkait dengan apa itu perbedaan dalam dunia ABK sama apa itu perbedaan atau sifat interindividual sama intraindividual. Sudah paham ya? Sudah. Ya, sudah paham. Berarti kita masuk ke dalam ini macam-macam anak ABK di usia sekolah, ya. Kalau yang namanya anak ABK intinya ya anak yang berusia masa anak-anak yaitu usia 4 tahun sampai dengan usia 12 tahun. Anak-anak yang berkelainan fisik motorik ya. Fisik motorik berarti fisik dengan perilakunya, dengan gerakannya. Motorik itu kan gerakan ya. Anak dengan kelainan penglihatan, tunanetra ya. Itu termasuk kategori fisik ya. Anak yang tidak bisa melihat. Terus anak dengan kelainan pendengaran, anak tunarungu. Terus yang berikutnya ada anak yang mengalami kelainan fisik dan gerak, anak tunadaksa. Ya, mungkin ya istilahnya itu yang kalian tahu mungkin ya anak yang memiliki kekurangan dalam hal fisik sehingga mengganggu gerakan fisiknya. Gerakan fisiknya itu kalau kita kan istilahnya itu normal ya, diam saja. Itu kan ada anak yang istilahnya itu fisiknya tidak bisa diam. Jadi ada gerakan yang tidak bisa dikontrol. Kalian pernah menjumpai seperti itu? Pernah ya, yang istilahnya mungkin tangannya, mungkin kepalanya yang geleng-geleng terus tangannya itu yang gerak-gerak terus. Kalau kita normal mungkin tidak ada gerakan, ya. Tolong tangannya di atas meja. Kalau yang normal tangannya di atas meja semuanya. Tapi kalau yang tunadaksa dan sebagainya itu mengalami hambatan, ya. Kadang juga tidak bisa digerakkan, kadang juga tangannya itu bergerak dengan sendirinya. Atau kepalanya geleng-geleng kayak gini itu kan ada seperti itu. Ya makanya kalau kalian itu sering menggeleng-gelengkan kepala berarti kalian termasuk anak dengan kelainan fisik dan gerak, yaitu anak tunadaksa. Ya, yang normal ya kayak Ajis itu ya kayak Ajis, kayak Afif tadi diam saja gitu ya, kepalanya diam. Kayak nggak ada itu kepalanya kanan kiri berarti kamu termasuk tunadaksa ya, Mas.
Ya, jadi yang kayak gini-gini tuh loh, kepalanya Tidak, Pak. goyang terus itu loh. Ya, makanya jangan goyang-goyang. Kalau kamu goyang-goyang termasuk kamu tidak bisa mengontrol yang namanya motorik kamu. Nah, kayak itu diam saja. Itu tidak mengalami kelainan fisik dan gerak. Kalau ada yang mengalami kelainan fisik dan gerak berarti anak itu mengalami kelainan, yaitu bisa kita sebut dengan tuna daksa. Ini yang disebut dengan apa itu kelainan fisik motorik ya, fisik yang mengakibatkan gerakan pada tubuhnya. Itu macam yang pertama. Terus yang berikutnya anak-anak yang berkelainan mental emosional. Yang pertama ada anak dengan gangguan perkembangan intelijensi atau istilahnya tunagrahita. Ya, itu biasanya kita sebut dengan anak borderline. Ya, di mana IQ-nya itu di bawah rata-rata. Jadi di bawah rata-rata. Kalau di bawah rata-rata itu kan 80 sampai dengan 89. Ya, itu di bawah rata-rata. Ada enggak 7B di sini yang IQ-nya 80 sampai 89? Ada enggak? Tes intelijensi, enggak usah malu. Ya, kalau rata-rata itu 90 sampai dengan 109. Itu kalau rata-rata. Kalau di atas rata-rata 110 sampai dengan 120. Itu menurut teorinya Stanford Binet. Ya, intelijensi Stanford Binet. Jadi kalau kalau intelijensi di atas rata-rata yaitu 110 sampai 120. Kalau rata-rata itu 90 sampai 109. Di bawah rata-rata berarti 80 sampai 89. Nah, saya tidak menyebutkan atau bertanya berapa IQ kalian. Yang jelas kalian di sini kalau sudah masuk di sini bisa menerima informasi yang saya berikan, tanggap terkait dengan materi yang saya ajarkan. Ada umpan balik, tidak memerlukan bantuan, tidak memerlukan yang namanya layanan, metode pembelajaran khusus, berarti kalian bukan termasuk kategori anak ABK. Dan saya yakin 7B tidak ada anak yang memiliki atau anak yang mengalami hambatan secara intelijensi. Ya, saya yakin kalian itu pasti intelijensinya kalau tidak rata-rata, ya mungkin di atas rata-rata, atau mungkin bahkan ada yang superior. Nah, kalau anak tunagrahita ini IQ-nya di bawah 80. Ya, atau istilahnya itu borderline. Ya, borderline. Terus dalam istilah psikologis mungkin juga disebut dengan RM, retardasi mental. Nah, retardasi mental itu dibagi menjadi 3. Ada yang retardasi mental berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Kalau yang ringan, ya intelektualnya itu secara skala yaitu di bawah 80, 79, ya 70 sampai 79. Nah, kalau yang sedang ya itu antara 69 ya sampai dengan 50. Yang berat IQ-nya ya 49 ya sampai dengan 40. Kalau di bawah itu berarti anak itu idiot ya. Jadi istilahnya itu memang ada hambatan secara intelijensi, yaitu butuh layanan. Anak berbakat itu termasuk anak ABK loh ya. Pak Habibie itu kalau misalkan usianya itu anak-anak, itu termasuk ABK Pak Habibie. Anak berbakat itu termasuk anak berkebutuhan khusus loh ya. Anak yang memiliki intelektual 140 itu termasuk kategori anak berkebutuhan khusus. Karena tidak normal pada umumnya. Ya, IQ kita itu pinter-pinternya ya mungkin 139, superior sekali. Tapi kalau sudah yang namanya genius, ya
jenius seperti Pak Habibie 100 berapa Pak Habibie itu 160 kalau tidak salah. Itu termasuk kategori anak abnormal. Ya, di situ termasuk kategori anak berbakat. Anak berbakat masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan mungkin macam ragam anak ABK, terus ABK di sekolah itu seperti apa, ya ragamnya terkait dengan kelainan fisik, terus kelainan mental emosional, maupun kelainan akademik. Dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin dari terminologi, terus dari kasus yang kita ulas tadi, dan sebagainya, ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Ya, siapa? Jis, Ya, gimana Mas Ajis? itu kan teman saya itu matanya kadang gerak-gerak sendiri, Pak. Tapi itu per 10 detik atau 5 detik. Itu termasuk nadaksa atau bukan, Pak? Dia tidak bisa mengendalikan, tapi bagian matanya. Bagian matanya, tapi Ya, memang istilahnya itu si anak tadi itu matanya tidak bisa digerakkan ya secara itu ya. Tapi krip gitu loh, Pak. dia mengalami hambatan apa tidak, Mas, dalam proses penglihatan? Iya, tapi hanya yang itu, yang mengalami gangguan sebelah kiri. Mengalami hambatan penglihatan. Iya, tapi cuma yang mata sebelah, yang gerak-gerak sendiri itu. Oh, ya itu termasuk semacam ini tadi gangguan sensori motorik ya. Ya, istilahnya bisa termasuk kategori ABK. Tapi kalau istilahnya dia itu tidak apa ya, tidak mengalami hambatan dalam penglihatan, yaitu tidak termasuk ABK. Itu ada gangguan sensori motorik. Jadi ada salah satu sensor yang cara kerja otak itu kurang berfungsi secara normal sehingga mengakibatkan salah satu saraf di matanya, saraf sensorik di matanya itu sulit dikendalikan. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.